Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di Rumah Belajar Maira. Pelajaran kita hari ini adalah tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran kelima. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, jangan lupa teman-teman tekan tanda subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Belajar Maira. Pelajaran kita hari ini adalah kondisi sosial geografis di negara-negara ASEAN. Sudah siapkah teman-teman untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa teman-teman berdoa terlebih dahulu dan siapkan buku serta alat tulisnya. Masih ingatkah teman-teman negara-negara mana sajakah yang tergabung ke dalam anggota ASEAN? Ya, tepat sekali. Negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Letak geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup. Kemiripan unsur geografis antara negara-negara di ASEAN adalah: yang pertama adalah keadaan iklimnya. Secara astronomis, negara Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang timur. Karena letak geografis ini, Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Dari semua negara anggota ASEAN, hanya Myanmar yang memiliki iklim subtropis. Ciri-ciri iklim tropis: yang pertama, suhu udara relatif tinggi. Yang kedua, tekanan udara relatif lebih rendah. Yang ketiga, curah hujan lebih tinggi. Yang keempat, sirkulasi matahari terjadi sepanjang tahun. Selain beriklim tropis, negara ASEAN juga memiliki iklim subtropis yang terdapat di negara Myanmar Utara. Subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis, yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan. Negara-negara dengan iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kehidupan flora dan fauna di hutan wilayah beriklim subtropis memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup melalui 4 musim. Berikut adalah beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang berada di wilayah subtropis. Jenis-jenis tumbuhan yang hidup di wilayah subtropis antara lain ada tumbuhan pakis, bambu, cemara, dan palem. Sedangkan hewan yang hidup di kawasan subtropis biasanya atau pada umumnya memiliki bulu yang tebal, seperti beruang, rusa, dan tupai. Persamaan geografis antara negara ASEAN yang kedua adalah kondisi tanahnya. Kebanyakan wilayah daratan Asia Tenggara memiliki tanah vulkanik dan aluvial. Tanah vulkanik merupakan jenis-jenis tanah yang berasal dari abu gunung api atau merupakan material letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Tanah vulkanis mengandung banyak unsur hara sehingga sifatnya sangat subur. Karena subur, tanah ini baik dan sering digunakan sebagai ladang pertanian. Tanah vulkanis banyak ditemukan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, yaitu di sekitar Danau Toba. Tanah aluvial merupakan jenis-jenis tanah di Indonesia.
Tanah ini merupakan hasil erosi yang kemudian diendapkan bersama dengan lumpur sungai. Tanah aluvial memiliki warna yang kelabu dan sifatnya subur. Umumnya, tanah aluvial ditemukan di wilayah dataran rendah. Di Indonesia, tanah aluvial banyak ditemukan di wilayah timur Sumatera, bagian utara Jawa, Kalimantan bagian selatan dan tengah, bagian utara dan selatan Papua. Kesamaan geografis yang ketiga adalah flora dan fauna. Karena iklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas dan memiliki kelembaban yang tinggi, maka menghasilkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Berikut adalah jenis-jenis tumbuhan yang hidup di wilayah tropis, yaitu pohon jati, pohon pinus, tanaman anggrek, pohon mahoni, dan lain-lain. Hutan menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk bahan bangunan. Sedangkan hewan yang hidup di wilayah hutan tropis adalah monyet, gajah, kupu-kupu, macan, dan lain-lain. Keberadaan hutan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hutan memiliki peranan sebagai faktor penunjang kehidupan yang cukup penting bagi makhluk hidup. Tanpa kita sadari, secara langsung maupun tak langsung, kita telah memperoleh manfaat dari keberadaannya. Ciri-ciri hutan tropis. Posisinya yang tepat berada di tengah menyebabkan bioma ini terkena sinar matahari sepanjang tahun. Ciri-ciri bioma hutan hujan tropis yaitu mempunyai pohon yang tinggi dan berdaun lebat, tumbuhan epifit menempel di pepohonan, mempunyai vegetasi tanaman berlapis, memiliki kelembapan udara yang tinggi, serta terdapat genangan air di dasar hutan. Hutan hujan tropis merupakan suatu bioma hutan yang selalu basah sepanjang tahun. Artinya, hutan tersebut selalu diguyur hujan dengan curah hujan sekitar 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Dalam hutan hujan tropis terdapat lebih dari 2.500 spesies flora. Salah satunya adalah pohon jati, pohon pinus, pohon anggrek, dan pohon mahoni. Jenis fauna yang hidup dalam ekosistem hutan hujan tropis juga sangat beragam. Ciri khasnya adalah memiliki warna-warna cerah dengan pola yang tajam, bersuara keras, serta pemakan buah-buahan seperti monyet, gajah, macan, babi rusa, tapir, burung kasuari, burung nuri hitam, dan burung merpati Nicobar. Kesamaan geografis yang keempat di wilayah ASEAN adalah wilayah lautnya. Hampir seluruh negara ASEAN memiliki wilayah laut, kecuali Laos. Potensi sumber daya alam yang terdapat di laut sangat banyak bermanfaat bagi manusia. Manfaat laut bagi manusia adalah sebagai sumber bahan pangan, transportasi air, dan sebagai objek wisata. Nah, itulah tadi kesamaan-kesamaan kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Sekarang, silakan teman-teman kerjakan tugas berikut.